Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Tayyib, la'allakum bisihhatin wa bi khairin daiman. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu ala jami'i ni'amihi al-zahirah wal-batinah min ni'matil Islam wa ni'matil aman wa ni'matis sihah wa ghairiha minan ni'amil lati la nuhsiha adadan. Fabi'idnihi wa taufiqihi nahnu في هذا الصباح المبارك إن شاء الله نقيم هذا النشاط المعتاد وهو الاجتماع الصباحي. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الطلاب الأحباء والأساتذة الفضلاء حفظكم الله وإياي، فإني الآن سألقيكم نصيحة مختصرة كما يفعل الأساتذة عادة، وهي عن كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، هو يقول: من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. معناه من لم يصبر على مشقة التعلم ومرارته ولو ساعة فإنه يبقى في ذل الجهل طول حياته. هذه كلمة قصيرة ولكن معانيها عظيمة وكبيرة، وتكون تذكرة لنا وخصوصا على جميع الطلاب الحنفاء. طيب، سأتكلم معكم باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, baik berupa nikmat Islam, nikmat aman, dan nikmat kesehatan, dan begitu banyak nikmat yang lainnya. Jika seandainya ada mesin yang canggih untuk menghitung nikmat Allah, maka tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seandainya kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup. Sehingga dengan nikmat dan atas izinnya dan taufiknya, kita pada kesempatan pagi ini yang berkah, Allah memperkenankan kita untuk menjalankan aktivitas rutin kita, yaitu apel pagi. Dan kemudian salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari kelak kemudian. Para santri yang tercinta dan para ustadzah dan para ustadz yang mulia, yang semoga Allah menjaga kalian dan saya. Pada kesempatan kali ini, ana akan menyampaikan sebuah nasihat yang singkat sebagaimana yang dilakukan para asatidzah seperti biasanya, yaitu ana akan menyampaikan nasihat dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Man lam yadhuq marat ta'allumi sa'atan." Barang siapa
yang tidak mau merasakan pahitnya belajar. Tajarru'a dhullal jahli tula hayatihi. Maka siap-siaplah ia menelan hinanya kebodohan, pahitnya sepanjang hidupnya. Perkataan ini, Masya Allah, meskipun singkat, tapi maknanya begitu agung, begitu besar, dan jadi motivasi, pengingat bagi kita semua bahwa di usia antum sekarang, usia muda, usia masih belasan tahun, adalah usia yang pas, yang cocok untuk menuntut ilmu. Dan dalam menuntut ilmu itu sangatlah membutuhkan kesabaran. Kesabaran apa? Yaitu merasakan ketidakenakan dalam belajar, merasakan kesusahan dalam belajar, merasakan kepahitan dalam belajar. Kepahitan maknanya adalah di saat antum mungkin di kelas antum belajar, antum tidak memahami, belum memahami, antum kemudian mengorbankan waktu istirahat antum untuk belajar kembali. Dan mungkin belum paham juga, kemudian antum mengorbankan waktu main antum untuk belajar lagi. Dan kemudian belum paham juga, maka antum kemudian mengorbankan bahkan sekalipun waktu tidur antum untuk belajar. Ini yang dinamakan bersusah-susah, berpahit-pahit dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Karena kata Imam Syafi'i tadi, barang siapa yang tidak mau merasakan itu semua, susahnya dalam belajar, tidak mau bersusah payah, tidak mau berjuang, tidak mau semangat di usia sekarang, maka siap-siaplah antum akan merasakan pahitnya, hinanya, sengsaraan akibat dari kebodohan di usia tua nanti dan sepanjang hidup antum. Oleh karena itu, di usia antum yang sekarang, yang antum hanya fokusnya, yang antum hanya dibebankan hanya untuk menuntut ilmu, maka gunakanlah waktu sekarang ini dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai antum melewati hari demi hari, tapi antum merasa aman, antum merasa tidak ada kegelisahan, karena tidak ada kegelisahan pelajaran yang mungkin antum belum paham, hafalan Al-Quran yang mungkin antum belum mendapatinya. Jangan sampai antum merasa aman, jangan merasa antum merasa baik-baik saja. Maka itulah, di saat antum merasa demikian, maka itulah awal dari langkah-langkah menuju kegagalan antum di masa depan. Mungkin di saat antum belajar, antum merasakan pahitnya belajar, sampai-sampai antum meneteskan air mata, sampai-sampai antum menangis, karena mungkin saking perihnya, saking susahnya, saking sulitnya dalam belajar. Tapi ingatlah, menangis sekarang karena ilmu itu lebih mulia, lebih utama dibandingkan nanti antum menangis di usia tua, di usia yang udah seharusnya antum menikmati hasil ilmunya, tapi antum karena tidak sungguh-sungguh belajar, sehingga antum kemudian akan menjadi orang yang bodoh, akan menjadi orang yang tidak menjadi apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa dari ilmunya, bahkan sebaliknya menjadi beban bagi diri antum sendiri dan bagi orang tua antum dan orang-orang sekitar antum. Ya, oleh karena itu, sekarang gunakanlah waktu itu semaksimal mungkin. Ya, dan ingat, wahai ikhwah sekalian, wahai santri sekalian, bahwa bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra. Maka sungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Dan Allah tegaskan lagi, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Santri sekalian, bahwa antum mungkin sekarang merasakan kesulitan, tapi ingatlah setelah itu antum akan merasakan manisnya buah hasil dari ilmu yang antum pelajari, semangat yang antum pelajari, semangat yang antum lakukan sekarang. Ya.
Tidak mungkin antum selamanya akan merasakan kesusahan. Tidak mungkin antum selamanya merasakan kesengsaraan. Tidak. Pasti setelah kesulitan akan ada kemudahan. Oleh karena itu, kita ingat, di saat kita merasakan kesulitan, di saat kita merasakan ketidakmampuan, maka mintalah sama Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha bisa atas segala sesuatu. Minta kepada Allah. Karena kita ini hakikatnya lemah, tidak bisa apa-apa dari kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mintalah kepada Allah. Berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Minta kepada Allah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan la'allakum tantafi'una bihadan nasihah. Sebelum izinkan Ustaz menutup nasihat ini dengan sebuah pidato, dengan sebuah pantun yang sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ